Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan sebuah perkembangan teknologi yang terjadi antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri mengubah kegiatan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Latar belakang terjadinya revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui, seorang pemimpin pabrik tekstil. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai ke seluruh dunia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri, yaitu situasi politik yang stabil, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran, dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil temuan baru atau hak paten sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Terbentuknya revolusi industri tidak hanya memberi dampak kepada masyarakat Inggris saja, tapi juga memberikan dampak kepada masyarakat seluruh dunia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dan dampak terhadap Indonesia yaitu pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa, muncul industri gula, muncul imperialisme modern di Indonesia, penerapan kebijakan undang-undang gula atau Suikerwet oleh pemerintah kolonial Belanda. Reformasi Gereja. Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Gereja umumnya dianggap dimulai ketika biarawan Jerman Martin Luther menempelkan nota protesnya yang bernama 95 Theses ke pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Praktek ini juga dikecam sebagai pelanggaran ajaran Kristen, namun banyak dilakukan untuk menghimpun dana bagi biara dan gereja. Secara umum, kemunculan reformasi gereja disebabkan faktor-faktor berikut. Adanya penyimpangan yang dilakukan gereja Katolik, misalnya penjualan surat pengampunan dosa, perkembangan paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Reformasi meletus di abad ke-16 dan letusannya terjadi di beberapa tempat. Pertama terjadi di Jerman dengan Martin Luther sebagai pelopornya, setelah itu Zwingli memimpin reformasi di Swiss, kemudian Johannes Calvin yang mempelopori reformasi di Prancis serta di Jenewa dan Swiss. Tokoh-tokoh penting dalam reformasi gereja yaitu Martin Luther, Erasmus Desiderius, Radamus, Ulrich Zwingli, John Calvin, John Knox, dan John Wycliffe. Dampak reformasi gereja ini dengan munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik, Pausan Roma menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individu akan pentingnya hak politik, kebebasan individu sebagai menjadi dasar timbulnya. Aufklärung. Aufklärung adalah masa di mana manusia percaya diri dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Meski sama-sama di masa pencerahan, namun Aufklärung berbeda dengan Renaissance. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humanitas, filsafat politik, seni sastra, dan hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Menurut Kant, manusia belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan yang mendapat pembagian dunia. Jika manusia belum melakukan hal tersebut, berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Meski begitu, meningkatnya keyakinan manusia terhadap kemampuannya membuat banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan berhenti setelah menciptakan alam semesta dan isinya. Pandangan ini cukup dikenal dengan sebutan deisme. Ada tokoh-tokoh yang cukup terkenal di Inggris, salah satunya ada Francis Bacon. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk mengesahkan masalah-masalahnya hidupnya dan tidak terus bergantung kepada Tuhan. Lalu ada John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Theses on Government di tahun 1689. Lalu yang terakhir ada Isaac Newton, nama yang sudah tidak asing lantarannya dirinya dikenal karena penjabaran hukum gravitasinya.
juga ada beberapa tokoh Prancis yang cukup terkenal. Jean-Jacques Rousseau, dalam pelajaran sosiologi atau kewarganegaraannya, nama J.J. Rousseau yang sering disebut, ia merupakan filsuf Prancis yang juga sering muncul dalam masa Aufklärung. Lalu ada Voltaire. Voltaire merupakan penulis dan filsafat Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam. Dukungannya terhadap hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan layak. Ada juga beberapa pengaruh masa Aufklärung terhadap dunia. Perkembangannya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Mulai bermunculan penemuan baru dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Aufklärung berhasil merevolusi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa dan memanfaatkan sampai saat ini. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dari mandiri. Peristiwa tersebut menyebabkan perkembangan gerakan humanis di abad ke-14. Peristiwa penting, Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17 setelah Eropa mengalami masa kegelapan. Pada pemikir berusaha mencari ide-ide dengan cara mempelajari ilmu-ilmu zaman kuno dan Yunani kuno dan kerajaan Ottoman. Dampak Beberapa dampak zaman Renaissance di berbagai bidang, yaitu memunculnya berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu filsafat, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Tokoh penting di bidang seni dan budaya adalah Albert Dürer, Desiderius Erasmus, Donatello, dan di bidang penjelajahan ada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Dan yang terakhir di bidang ilmu kepengetahuan ada Johann Gutenberg dan Nicolaus Copernicus. Merkantilisme merupakan praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Konsep merkantilisme merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Kebijakan merkantilisme ini bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter sebanyak-banyaknya lewat keseimbangan perdagangan positif, terutama perdagangan barang jadi. Pada masanya, kebijakan yang satu ini seringkali menyebabkan perang dan motivasi suatu negara untuk melakukan ekspansi kolonial. Sejarah merkantilisme. Pada awal periode modern, abad ke-16 hingga ke-18, ajaran ini sangat dominan diajarkan di seluruh sekolah Eropa. Kebijakan ini untuk pertama kalinya memicu intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya. Pada masa ini pula, sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalani kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini melakukan banyak kebijakan-kebijakan seperti mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi, menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, memonopoli pasar dengan port pokok, melarang perdagangan untuk dibawa pulang dalam kapal asing, subsidi ekspor, membatasi upah, dan lain-lain. Latar belakang merkantilisme. Ada beberapa hal yang jadi pemicu lahir dan berkembangnya merkantilisme pada masa itu, yakni adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Diterapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Dampak merkantilisme bagi Indonesia. Datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah.
adanya stratifikasi sosial yang diterapkan pemerintah Belanda. Golongan 1, orang Belanda dan orang asing kulit putih. Golongan 2, orang timur asing. Golongan 3, orang pribumi.